Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal habaib, al-kurrama, muhassis bin zikir, Fadilatul Habib Salim Ibn al-Habib Abdurrahman bin Syahab, atanallahu bitu hayati syarifah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Fadilatul Mukarram al-Muhtaram Fadilatul Habib Segaf Ibn al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daril amin. Dan segala para habaib yang lainnya yang diberikan satu persatu karena waktunya juga sudah malam dan banyak acara yang sangat penting kita tunggu nantinya. Para asatid, kemudian para kiai, para alim ulama, para wakil-wakil, para anbiya yang tentunya beliau ini kita harapkan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur-umur berdekat beliau ini untuk telah menyampaikan risalah agama di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin dan hadirat beserta atau yang ikut serta acara haul malam hari ini untuk haul Al-Maghfurullah yang mulia, termasuk penasehat Pondok Pesantren Darul Dakwah di antara yang beliau itu, kemudian juga ketua perwakilan yang pertama dibentuk oleh Abu Yahya Hasan untuk Kalimantan Barat, masuk perwakil pertama dari Pondok Darul Dakwah untuk di daerah. Kemudian beliau pula adalah sebagai orang yang dipercayakan untuk memperhatikan dan membantu Abu Yahya Hasan di dalam pengembangan pondok pesantren di saat beliau masih hidup. Mudah-mudahan semua amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin dan hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, berada saya di depan antum semua ini adalah dipercayakan untuk membacakan manaqib Al-Marhullah Al-Habib Anis bin Abi Bakar Al-Hinduan. Ada rangkaian dengan ini di mana Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Alhamdulillah, mari kita dengarkan bersama agar dapat kita mengambil faedahnya pada qaulus salaf salihin yang inda zikri salihin yang tatanazzal ar-rahmat insyaallah. Manaqib Al-Habib Anis Al-Hinduan. Masa lahir dan pertumbuhan dan perkembangan beliau. Al-Habib Anis adalah putra kedua dari 6 bersaudara, Al-Habib Anis Al-Hinduan, Al-Habib Tahir Al-Hinduan, dan Al-Habib Anas Al-Hinduan, beserta 3 syaraib yang putri. Dari pernikahan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Hinduan dengan Syarifah Fatimah binti Abu Bakar Al-Khidir. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Agustus 1955 di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dan di masa remajanya beliau dibawa kerabat sekaligus guru beliau Al-Habib Muhsin Al-Hinduan ke Bondowoso bersama dengan 3 orang lain lagi yang tidak disebutkan namanya di saat ini dicatat, Hasan dan Muhammad Jauhari Al-Hinduan. Dan di sana beliau beserta dengan 3 orang temannya belajar di Madrasah Al-Khairiyah di waktu masih di Bondowoso dengan masa belajar 2 sampai 3 tahun. Berselang beberapa tahun kemudian, beliau Al-Habib Anis Al-Hinduan dibawa Al-Habib Muhsin Al-Hinduan, seorang kerabat dan guru beliau, ke Pontianak
untuk melazimi gurunya, tawajuh ke masjid-masjid di saat memberikan pengajian di jamaahnya. Dan menjelang beberapa waktu kemudian, beliau Al-Habib Anis Al-Hinduan dinikahkan oleh guru beliau dengan seorang syarifah putri dari Habib Muhammad Al-Mahdali dan Syarifah Aisyah binti Abdullah dari Syarifah Aisyah binti Abdullah Al-Mahdali. Dan sejak itu beliau Al-Habib Anis Al-Hinduan menempati rumah yang kita saksikan yang dekat acara ini, ya. Kemudian beliau tetap didampingi gurunya di dalam mengasuh pengajian dan tawajuh pada jamaahnya atas perintah beliau Al-Habib Muhsin Al-Hinduan. Dan setelah beberapa tahun kemudian wafatlah guru beliau sekaligus kerabat beliau dan Mursyid An-Natsabandi Al-Habib Muhsin Al-Hinduan pada tahun 1980. Dan kemudian beliau Al-Habib Anis Al-Hinduan mendirikan yayasan Hidayatul Muhsinin, tafa'ulan dengan nama guru beliau. Dan di tempat kediaman ini beliau Al-Habib Anis Al-Hinduan dikurniai 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Dan di sini pula beliau mendidik dan membesarkan putra-putri beliau yang kemudian dari itu mereka dididik di Ponpes Al-Jihad, ya, bawah asuhan Ustaz Abdul Muttalib, yang beliau Al-Habib Anis Al-Hinduan pula sebagai penasihat pondok pesantren Al-Jihad tersebut. Dan kemudian meneruskan pendidikannya di Bangil. Kemudian diteruskan pula ke Darul Mustafa Solo, bahkan melanjutkan ke Yaman Hadramut, Darul Mustafa Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafid. Dan kemudian beliau juga melanjutkan studinya, ya, Habib Muhsin ini ke Madinah Al-Munawwarah, belajar di Al-Faqih Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, yang sekarang ini beliau Habib Muhsin menjadi kepala keluarga di rumah tersebut. Al-Habib Anis ingin hidup mandiri. Dari sifat beliau yang sangat berhati-hati terhadap pekerjaan yang gampang mendatangkan hal-hal yang subhat, beliau lebih baik memilih untuk berladang atau bersawah. Setelah menjelang beberapa waktu dari wafat guru beliau, Al-Habib Anis Al-Hinduan hijrah ke Sukalanting, di mana waktu itu beliau membuka rimba untuk berladang di daerah tersebut, dan beliau juga mulai merintis dan membuat jalan tembus di Kuala Dua, Rasau Jaya, yang sekarang jalan tersebut sudah nyambung dari Rasau Jaya ke Sungai Adung. Dan dari sifat beliau yang sangat simpatik dan murah senyum yang memancarkan akhlakul karimah yang diwariskan dari datuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disegani dan dihormati oleh banyak orang, sehingga penduduk di daerah tersebut sangat mengharapkan beliau Al-Habib Anis Al-Hinduan untuk menetap di sana, karena keberadaan beliau Habib Anis Al-Hinduan membuat masyarakat merasa aman dan tentram. Karena sebelum kehadiran Habib Anis di sana, daerah tersebut terkenal banyak bajingan dan perjudian, dan beliau Al-Habib Anis Al-Hinduan di sana sempat tinggal di rumah orang tua Matsudi namanya, yang menjabat sebagai anggota DPR. Demikian Al-Habib Anis Al-Hinduan menjadi kecintaan di mana saja beliau berada. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya. Hubungan beliau kepada pendiri Ponpes Darul Dakwah Al-Habib Anis Al-Hinduan dari segi kedekatan, beliau masih termasuk keluarga dekat pendiri Ponpes Darul Dakwah dari sebelah istri beliau Al-Hubabah, pangkat paman dari putra putri Abuya Hasan Baharun. Dan di saat beliau tinggal di Sukalanting dengan tidak terlintas suatu pemikiran di pemikiran beliau
beserta istrinya, kecuali pekerjaan yang sedang beliau tekuni, yang mana ketika itu beliau sedang bekerja di sawah, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan ada dua orang yang datang. Di saat itu beliau sampai mengatakan kepada sang istri, ya, sepertinya itu Ustadz Hasan dan Ustazah Khadijah. Setelah tidak beberapa lama kemudian, ternyata memang benar beliau pendiri Ponpes Darul Wadawah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun beserta istri pendamping Al-Habib Hasan Baharun Al-Ubabah serta Khadijah binti Muhammad Al-Hidwan. Kemudian di sana terjadi perbincangan beliau pendiri Ponpes Darul Wadawah bersama kepada Habib Anis Al-Hidwan. Selama menginap 2 hari di sana, yang mulia Abu Habib Anis Habib Hasan bin Ahmad Baharun membujuk dan merayu meminta Al-Habib Anis Al-Hidwan untuk tidak berladang lagi, tetapi agar membantu beliau untuk mengembangkan Ponpes Darul Wadawah Bangil, Jawa Timur. Dan Al-Habib Hasan juga menganjurkan agar Al-Habib Anis kembali ke rumah ini untuk mengasuh yayasan yang telah didirikan Habib Anis tersebut agar tetap dijalankan. Dan saat itu pula beliau diangkat menjadi Ketua Perwakilan Darul Wadawah Kalimantan Barat dengan Kiai Haji Abdul Muttalib sebagai wakilnya, yang merupakan perwakilan pertama terbentuk perwakilan daerah untuk Ponpes Darul Wadawah.